Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Novi Indriani, NRP 52 dari TP 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas topik 13. Nah, di sini saya memiliki kasus struktural piping berupa reducer. Reducer di sini dibagi menjadi 4, yaitu reducer 1, 2, 3, dan 4 untuk diuji keandalannya. Nah, sebelum mengolah data, di sini saya memiliki beberapa parameter yang diketahui dalam jurnal, antara lain yaitu MAWT atau wall thickness sebesar 0,5 inch dan waktu untuk pengujian yaitu 5 tahun, dan min dan standar deviasi untuk reducer 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini min dan standar deviasi dalam jurnal berbeda-beda, sehingga kita akan melakukan random CR atau corrosion rate. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah random CR atau random corrosion rate. Nah, yang pertama kita lakukan untuk reducer 1, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Log normal titik inverse dalam kurun runs, dan ini merupakan min dan sebelahnya merupakan standar deviasi. Nah, jika di run maka hasilnya seperti ini. Dan juga jika kita klik enter maka juga bisa berubah-ubah. Nah, begitu juga dengan R2, R3, dan R4. Maka di sini kita tinggal mengubah untuk min dan standar deviasinya disamakan dengan yang diketahui di dalam jurnal. Sehingga dengan ini maka kita bisa mencari mode kegagalannya, di mana untuk rumus mode kegagalan yaitu alpha min CR kali T. Alpha ini merupakan MAWT yakni sebesar 0,5 inch, dan CR merupakan corrosion rate atau data dari random CR ini, dan T merupakan waktu untuk pengujian yakni 5 tahun. Nah, sehingga kita masukkan rumus, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk R2, R3, dan R4, maka caranya sama dengan R1, hanya saja mengubah parameter yang diketahuinya. Nah, selanjutnya kita akan mencari sukses, di mana ketentuan sukses itu apabila GX atau mode kegagalan lebih dari 0. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah if D9 merupakan GX lebih dari 0,1. Nah, 1 merupakan komponen sukses. Apabila dia sukses, maka hasilnya 1. Dan apabila gagal, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini 0 berarti bisa dikatakan komponen ini gagal. Untuk R2, R3, dan R4 maka sama. Tinggal kita mengubah yang ada di sini. Nah, di sini 0 semua, sehingga tidak ada komponen yang sukses. Nah, untuk failure atau gagal sendiri, itu jika GX kurang dari 0. Maka rumusnya sebagai berikut, if D9 ini GX lebih dari 0,0,1. Kalau yang sukses tadi 1, kalau yang failure itu 0,1. Maka hasilnya adalah 1. Begitu juga untuk selanjutnya. Maka ini rumusnya sama, hanya saja diganti parameternya. Jika berada di kolom J, maka diganti di sini J9. Apabila di kolom H, maka diganti dengan H9. Nah, sehingga untuk rumus dari kumulatif suksesnya, yakni sama dengan D11. D11 merupakan sukses ditambah dengan dirinya sendiri. Maka hasilnya di sini 0 karena belum di run atau
diberi VB programs. Nah, di sini kita akan menjalankan VB program, di mana di sini kita klik developer, kemudian klik Visual Basic. Nah, setelah mengklik Visual Basic, maka tampilannya sebagai berikut. Untuk mendapatkan tampilan seperti ini, maka kita perlu membuat VB program terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengimpor VB program yang telah saya buat. Nah, di sini tertera button 3 klik. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk merun data. Di dalam Excel, saya beri nama reset dan iterasi. Nah, semua yang ada di sini merupakan komen yang ada pada program. Selanjutnya, pastikan rumus yang ada di sini sama dengan rumus yang ada di Excel, sehingga saat merunnya maka kita dapatkan hasilnya dan tidak ada kesalahan rumus, sehingga menyebabkan run tersebut error atau yang lain. Nah, sebelum melakukan run data, maka kita perlu save terlebih dahulu agar data bisa diklik untuk di-run. Nah, kita klik save. Maka kita klik yes. Oke, selanjutnya setelah menyimpan VB program, maka langkah selanjutnya adalah merun data. Klik tombol reset dan iterasi berikut. Nah, ini kita akan klik. Nah, di sini terdapat perintah untuk memasukkan number of iterasi. Maka percobaan pertama yang kita lakukan untuk merun data, kita ambil nilai 100. Klik OK. Nah, di sini untuk semuanya di sini baik reducer 1, 2, 3 maupun 4, total iterasinya sebanyak 100. Kemudian kita coba lagi memasukkan datanya sebesar 1000. Nah, kita tunggu saat ini data sedang di-run. Nah, dapat kita lihat setelah kita mengklik nilai iterasi sebanyak 1000, maka total iterasi baik dari reducer 1, 2, 3 maupun 4 untuk keseluruhan jumlah iterasinya yakni 1000. Nah, di sini kita lihat untuk kumulatif sukses itu lebih kecil daripada kumulatif failure, sehingga untuk jangka waktu 5 tahun, maka reducer ini akan mengalami kegagalan atau kurangnya nilai keandalan, sehingga kita perlu melakukan maintenance atau penggantian reducer, baik itu reducer 1, 2, 3, maupun 4. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.